Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Lembaga Keuangan Bank dalam Perekonomian. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Osinta Mariam Salut. Perkenalkan, nama saya Jenny Catherine Abigail Adu. Perkenalkan, nama saya Redemptus Ademur. Pengertian Lembaga Keuangan Bank. Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan uang. Lembaga keuangan, khususnya perbankan, memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia. Peranan intermediasi lembaga perbankan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Ketika terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan akibat sikap kehati-hatian dari pihak bank, secara tidak langsung akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan. Sementara itu, terdapat dua jenis peranan perbankan, yaitu yang pertama, peranan dalam negeri, dan peranan dalam luar negeri. Nah, yang pertama, peranan dalam negeri artinya adalah bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam negeri seperti kegiatan administrasi keuangan, penampungan uang, penggunaan uang, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan uang, perkreditan uang, dan pengiriman uang. Yang kedua, peranan luar negeri. Peranan perbankan untuk luar negeri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi lembaga keuangan bank. Ada 4 hal. Yang pertama, tempat penyimpanan uang. Yang kedua, sebagai pembeli atau penyalur kredit. Yang ketiga, sebagai perantara dalam pembayaran. Yang terakhir, mencetak uang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang dari pertama yaitu tempat penyimpanan uang. Yaitu bank memiliki fungsi sebagai tempat untuk penyimpanan uang atau menitip uang. Biasanya bentuk penyimpanan uang ini dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, rekening koran atau giro. Yang kedua, deposito berjangka. Yang ketiga, tabungan. Nah, selanjutnya sebagai pembeli atau penyalur kredit. Bank juga berfungsi sebagai pembeli atau penyalur kredit. Bank akan memanfaatkan dana disimpan nasabah dengan cara menyalurkan kepada pihak lainnya yang membutuhkan kredit. Yang ketiga, sebagai perantara dalam pembayaran. Bank juga dapat bertindak sebagai penghubung antara nasabah pada saat melakukan transaksi. Pada saat melakukan transaksi melalui bank, nasabah tidak melakukan pembayaran secara langsung, tetapi melibatkan pihak bank untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Selain itu, bank melakukan kegiatan jasa lainnya seperti pengiriman uang, pembelian, serta penjualan saham dan valuta asing atau disebut falas. Bank juga melakukan penagihan utang atas nama nasabah. Dan yang terakhir, mencetak uang. Fungsi lainnya dari bank adalah mencetak uang yang digunakan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Tentunya uang yang dicetak dalam merupakan uang sah dalam bentuk rupiah. Jenis lembaga keuangan perbankan. Yang pertama, bank sentral. Jenis lembaga keuangan ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara dan sebagai lembaga penetapan instrumen kebijakan moneter di suatu negara. Bertanggung jawab atas kebijakan moneter guna untuk mengatasi inflasi yang terjadi dengan melakukan pencadangan kas bank sentral agar bertambahnya perputaran uang pada masyarakat. Selain itu, bank sentral bertugas untuk menjaga kestabilan nilai mata uang, kestabilan sektor industri, kestabilan sektor perbankan, dan kestabilan sektor ekonomi yang menyeluruh. Contoh, di Indonesia diberikan kepada Bank Indonesia dengan memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, Bank Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam meningkatkan perekonomian negara, Bank Umum melakukan berbagai jenis kegiatan seperti menghimpun dana dalam bentuk tabungan, memberikan kredit pada pebisnis, menerbitkan surat pengakuan utang,
menerima pembayaran tagihan atas surat berharga atau pihak ketiga lainnya. Bank umum terdiri dari dua, yaitu yang pertama bank umum devisa seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Bumi Arta, Bank BCA. Yang kedua bank umum non devisa seperti Bank BCA, Saira, Bank Bisnis Internasional, Bank Fama Internasional, Bank Sahabat Sempurna, dan Bank Mayora. Yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 menetapkan Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang memaksimalkan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip Saira yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun beberapa contoh BPR seperti PT BPR Pesona Letris Pratama, PT BPR Dana Usaha, PT Daya Arta, dan PT BPR Nusantara Bona, dan masih banyak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.